사무이나 와시가 호텔로는 마도 아케도 땅카. Diawali dengan memperlihatkan seorang ketua Yakuza Jepang bernama Shinichiro Oda yang kala itu sedang tertidur tepat di tengah-tengah jalan raya. Dari kejauhan nampak seseorang sedang memperhatikannya, yang mana setelah Oda terbangun dan orang itu pun mendekat, ia mengatakan kalau Oda datang ke Korea apakah untuk liburan ataupun ada hal lain yang diinginkan. Namun sepertinya Oda mengenali siapakah orang tersebut. 요시. 네 칼 너무 낡았던데 뭐 새 거 줄까? 마. 다시카니 온나와 카타나오요 시란 카라나. Ya, dia adalah Gil Buksun, seorang pembunuh wanita paling terkenal semenanjung Korea dengan tingkat keberhasilannya 100%. Dan ini adalah misi untuknya menghabisi nyawa Oda saat itu juga. 마지막 때 미룰까? 지만시 때문에 돼. Tak perlu banyak basa-basi siapakah sosok wanita ini. Yang jelas ia hanya sekedar menjalankan misinya dan segera menyelesaikannya. 미안. 마트 문 닫을 시간이라. Buksun bukanlah seorang pembunuh bayaran biasa. Ia tergabung dalam sebuah organisasi kriminal di Korea yakni MK Entertainment, yang mana di dalamnya diisi oleh sekumpulan para mafia. Dengan masing-masing grup memiliki keanggotaannya sendiri. Meski begitu, MK Entertainment diketuai oleh seorang pria bernama Cha Min Kyu dan juga adik perempuannya bernama Cha Min Hye. Ketua MK sendiri telah melatih Gil Buksun sebagai pembunuh dan mereka saling menghormati satu sama lain. Namun di saat yang sama, Gil Buksun menyadari bahwa ketua MK adalah orang berbahaya yang bisa mengambil segalanya darinya. 받아. 먹어. Tidak itu saja, Buksun juga memiliki seorang putri yang sudah remaja bernama Jae-yong. Sejak debut karirnya dimulai pada usia muda menjadi seorang pembunuh bayaran, Buksun tidak pernah terfikirkan untuk menikah, apalagi memiliki seorang anak. Ia berkata jikalau membunuh itu sangatlah mudah, sedangkan menjadi orang tua sangatlah begitu sulit. Bisa diperhatikan jikalau Buksun dan anaknya tidak terlalu akrab. Itu dikarenakan Buksun selalu menjalani pekerjaannya hingga larut malam. Dan juga ia tidak memberitahukan tentang apapun pada anaknya, termasuk pekerjaannya ataupun siapakah bapaknya. 근데 제 엄마 무슨 일 한다고 했지? 아, 그때 제가 출장이 좀 있었어요. Buksun memiliki sekelompok kecil teman nongkrong yang juga sesama sebagai pembunuh dari perusahaan yang berbeda-beda. Buksun sangatlah dihormati oleh mereka dikarenakan kemampuan menjalankan tugasnya setara rank S, sedangkan mereka masih di bawah levelnya Buksun. 나 한물 갔나 봐. 목순 가라사대 약점부터 발견하라. 없으면 발명하라. Seorang pria bernama Hesung yang juga masih berada dalam lingkup perusahaan MK mengatakan jikalau ia tak bisa bekerja tanpa adanya tugas dari perusahaan. Itu diartikannya pada sebuah aturan yang dibuat 7 tahun yang lalu, di mana ketua MK berkata jikalau pekerjaan mereka adalah profesional, mereka mencari dan memilih setiap pemuda berbakat dan ahli untuk bisa bekerja dengannya. Dengan begitu, Ketua MK membuat beberapa aturan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap anggotanya. Yang pertama, janganlah membunuh anak di bawah umur. Yang kedua, hanya terima pekerjaan yang diizinkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, harus selalu bekerja dengan apa yang diizinkan oleh perusahaan. Jika mereka melanggar dari ketiga aturan tersebut, maka akan dianggap sebagai pengangguran tidak berguna yang hanya melakukan pekerjaan keji dengan hasil yang tidak seberapa. Di saat akan pulang ke rumah, Buksun mendapati beberapa pemuda gelap yang mencoba mengganggunya. Namun tepat di situ dibantu oleh Hesung, yang mana ia adalah pria yang juga memiliki kemampuan yang sangatlah baik. Akan tetapi,
Dia tidak pernah dianggap oleh ketua MK karena suatu hal. 비는 안 묻혔어요. Kemudian Buksun mendatangi kantor MK karena ketua MK memanggilnya. Di sanalah ia bertemu dengan Min Hee yang meminta bantuan padanya. Yang mana seperti yang saya bilang tadi, jikalau MK akan mencari dan memilih setiap pemuda berbakat dan ahli untuk bisa bekerja dengan mereka. Diketahui bahwa ada seorang wanita pemuda berbakat bernama Yongji. Dalam waktu dekat, ia akan memulai debutnya sebagai anggota MK. Melihat kemampuan Yongji yang setara kemampuan Buksun di usia mudanya, ia ingin mencoba seberapa hebat Yongji yang digadang-gadang seperti Buksun pada usia mudanya. Dilihat biar bagaimanapun, Yongji bukanlah lawan yang setara dengan Buksun. Bahkan Buksun menilai bahwa skill kemampuan Yongji tidak sama sepertinya pada usia muda. Namun itu cukup bagus, karena kemungkinan nama Yongji akan bersinar suatu saat nanti. Kemudian, ketua MK menawarkan Buksun 2 buah misi yang mana mau ia ambil. Sebelum ia tahu apa isi dari surat tersebut, Buksun pun memilih salah satunya yang mana ia harus melakukan suatu rencana pembunuhan yang dekat dengan Korea. Sedangkan mau tidak mau, surat yang satunya lagi adalah untuk ketua MK sendiri yang harus ia jalankan misi ini terbang ke Rusia karena akan berhadapan langsung dengan para mafia di sana. Mengapa Buksun dipilih dalam tugas kerja yang sulit ini? Karena hanya ialah yang mampu melakukannya dan bahkan tingkat keberhasilan Buksun sama dengan ketua MK itu sendiri yakni 100%. Kemudian ketua MK mengajak Buksun ke sebuah kedai untuk sedikit bertukar kabar saja, di mana Buksun menceritakan tentang anaknya yakni Jae-yong kepadanya, yang mana Buksun berkata kalau ia belum sepenuhnya mengenal lebih jauh sosok anaknya ini dan ada suatu hal yang masih dirahasiakannya. Di balik itu semua, ketua MK menanyakan apakah Buksun berniat untuk memperpanjang kontrak kerja dengannya ataupun tidak. Namun Buksun belum bisa menjawab akan hal ini, yang bisa dipastikan kalau ini adalah pekerjaan terakhirnya. Kemudian Buksun ditelepon oleh pihak sekolah anaknya yang mengatakan jikalau Jae-yong melakukan kekerasan terhadap siswa lain. Dan di sini, ketua MK justru mengatakan hal yang tidak enak buat Buksun. 그딴 건 농담이 아니지. 한 번만 더 그딴 걸 농담이라고 했다간 세상에서 제일 무디칼이 선배 입에 꽂혀 있을 거야. Dijelaskan bahwa kekerasan yang dilakukan Jae-yong yakni menusuk teman sekelasnya dengan gunting. Hal ini akan menjadi masalah karena Jae-yong tidak mengatakan apapun tentang ini. Oleh karena itu, ia mendapatkan hukuman skor selama seminggu sebelum pihak sekolah mendapatkan alasan yang jelas untuk memberikan tindak lanjut kepada Jae-yong. Lantas oleh karena itu, Buksun menanyakan kepada anaknya apa alasan ia melakukan hal itu. Namun dengan frontalnya, Jae-yong berkata jika memang ia melakukan itu untuk membunuhnya. Kemudian diadakannya pertemuan suci antara beberapa grup perusahaan yang berkaitan dengan MK. Mereka membahas mengenai beberapa berita kejadian yang cukup tragis, yang mana ini menyangkut pada pengangguran amatiran yang melakukan aksinya tanpa adanya izin dari perusahaan mereka. Namun mereka meyakini jikalau hal ini bukanlah perbuatan dari pengangguran amatiran, dikarenakan aksinya kali ini sangatlah bagus sekali seperti seorang profesional. Ataupun mungkin saja ini adalah ulah dari pegawai mereka yang dengan seenaknya melakukan hal ini tanpa izin dari perusahaan. Jika kemungkinan ada salah seorang pegawai mereka yang terlibat, maka ketua MK ingin mereka segera menangani pegawai itu. Adapun seorang mantan militer yakni Sersan Shin menyangka kalau hal ini adalah ulahnya pegawai MK. Jika itu memang benar adanya, ketua MK akan bertanggung jawab dan siap akan menerima tanggungannya. Saat dimana Buksun akan memulai pekerjaannya kembali bersama dengan seorang anak magang yang sebelumnya yakni Yongji. Sebelum melakukan aksinya, perencanaan mereka yaitu membuat target dalam keadaan tertidur. Maka dibutuhkanlah gas asap dan sebuah pesan terakhir yang sudah dibuat oleh mereka dengan sedemikian rupa. Untuk itu Buksun ingin segera menyelesaikan ini dan segera pulang. Saat sampai di sana dan sudah membuat target terlelap, Buksun mengajari anak magang sebagaimana cara membunuh target dengan perlahan dan terlihat seolah-olah sebagai aksi bunuh diri. Diketahui bahwa bapaknya anak remaja itu adalah seorang calon Perdana Menteri yang baru. Dalam isi surat itu Buksun mencoba membacanya, di mana tertuliskan bahwa ayahnya itu tidak bersalah karena ia tidak tahan dengan ketidakadilan. Jadi ia tidak ingin menjadi beban lagi.
현장에서 핸드폰 켜두면 되니 안 되니? 안 됩니다. Kemudian ponsel pun berbunyi, yang mana panggilan itu dari Jae-yong anaknya. Sedangkan ketua MK sendiri telah berada di Rusia pada sebuah tempat di mana ia harus menjalankan tugasnya. Sambil menunggu target yang ditujunya, Boksun pun menghubunginya, di mana ia mengatakan bahwa ia gagal dalam misi kali ini. Ia beralasan bahwa bius dari gas tidurnya itu kurang. Akan tetapi ketua MK tidak bisa percaya akan hal ini, karena ia yakin kalau Boksun tidak akan pernah gagal dalam menjalankan aksi-aksinya. Maka ia yakin kalau Boksun tidaklah benar-benar gagal. Apakah mungkin Boksun merasa kasihan kepada targetnya? Oleh karena itu, dapat diartikan jikalau Boksun telah melanggar aturan. Dengan kemudian, target permafia yang ketua MK7 pun telah datang. Lantas dengan segera ia melakukan aksinya dengan rapi dan sebaik mungkin. Adapun di saat telepon yang masih menyambung, Boksun berkata kalau ia memiliki syarat untuk melanjutkan kontrak kerjanya, yakni dia ingin tidak ada yang boleh siapapun melanjutkan pekerjaannya yang telah gagal. 할 말은 다 한 거야. 이게 내 재계약 조건이에요. Setelah menghabisi mereka semua, ketua MK ingin bertanya pada anak magang tersebut, yang kemudian ia berbohong kepadanya. Ia juga mengatakan jika memang gas tidur yang mereka pakai belum diperhitungkan sebelumnya. Selain itu, ketua MK juga ada satu syarat untuk Boksun. Hingga sampai kontraknya habis, Gil Boksun akan tetap menjadi pisaunya MK. Hal ini pun diberitahukan ketua MK kepada adiknya, hanya untuk sekedar informasi saja. Jelas Min-hye tampak kesal dengan cara kerja Boksun kali ini, dan ia berpikir akan mengalihkan pekerjaan ini. Flashback ke masa mudanya ketua MK, di saat misinya akan membunuh seorang polisi yang terlihat ini seperti bunuh diri. Tak berselang lama, anak dari si polisi ini pun pulang, yang mana setelahnya ketua MK berpikir akan membuat seolah-olah anak ditembak oleh ayahnya, dan ayahnya kemudian bunuh diri. 아빠 죽이러 온 거예요? 아빠는 자살을 하는 겁니다. 자기 총으로 딸을 쏘고. Namun hal tak terduga pun justru terjadi, yang mana ternyata anaknya mendorong kursi yang dipijak oleh ayahnya sehingga seolah membuatnya bunuh diri, dan ketua MK sendiri telah menjadi saksi atas perbuatannya tersebut. Setelahnya Jae-yong mau bercerita tentang kejadian yang sebenarnya, yang mana ini hanya soal teman sekelasnya yang mengirimkannya sebuah foto-foto dirinya. Namun perbuatan Jae-yong agak menyimpang, yang mana ia diyakini saat itu sedang berciuman dan berpacaran dengan teman wanitanya. Nah, teman sekelasnya Jae-yong memiliki bukti foto-foto tersebut, bermaksud akan menyebarluaskan kepada satu sekolahnya. Jika tidak, maka Jae-yong haruslah berkencan dengannya selama sebulan. Namun Jae-yong tidak menerima akan hal itu. Kemudian datanglah teman wanita Jae-yong yang bernama Sora, di mana Sora justru membiarkan Jae-yong untuk menuruti permintaannya saja, karena ia tidak ingin aib ini terbongkar satu sekolahan. Akan tetapi, Jae-yong tetap tidak mau dengannya, dan kemudian mengambil sebuah gunting lalu menusukkannya di bagian leher bawah teman sekelasnya. Mendengar pernyataan itu, Boksun agak sedikit syok, kaget dan terkejut. Lalu datanglah si anak magang ke rumahnya Boksun. Dia berkata kalau dirinya sudah dipecat dari MK sebelum peri debutnya di sana, dikarenakan telah merusak tugas kerja Gil Boksun. Kemudian Boksun mengajaknya ke tempat nongkrong biasanya. Anak magang tersebut menyalahkan Boksun karena atas kemauannya ia jadi dipecat dari perusahaan. Namun terkadang Boksun berkata jika suatu saat hal yang akan terjadi bisa saja salahnya. Oleh karena itu, mereka harus berani mengambil sebuah keputusan dan harus terima konsekuensinya. Lalu datanglah teman-temannya yang lain. Mereka berkata jika Haesung saat ini telah diangkat sebagai seorang assassin peringkat A secara mendadak karena keahlian dan kemampuan yang ia miliki. Yang terjadi adalah ketua MK terlihat marah kepada adiknya dikarenakan sebuah hal yang sudah jelas tidak usah dilakukan lagi. Yang mana rupanya Min-hye menyuruh Haesung untuk melanjutkan misi Boksun yang gagal. Itu artinya Haesung mengkhianati Boksun, dan Boksun tidak akan melanjutkan kontrak kerjanya dengan MK. Dengan kemudian Min-hye menghubungi Haesung. Ia memiliki tugas lain untuknya, termasuk dengan teman-temannya yang lain. Dan juga si anak magang sudah bisa debut hari ini, yang mana tugas ini sangatlah menyakitkan, namun harus menerima konsekuensi dan kenyataan.
언제나 MK 같은 회사 때문에 Dengan tertiba-tiba, Boksun diserang bersama-sama oleh Haesung dan teman-temannya atas perintah dari Min-hee. Di mana alasan Min-hee meminta ini adalah dikarenakan Boksun telah gagal dalam tugasnya. Itu berarti dia telah melanggar aturan MK. Namun jelas skill dan kemampuan Boksun diperlihatkan di sini. Dikiranya anak magang juga akan menyerangnya. Namun bukan itu yang terjadi. Justru ia membantu Boksun supaya kemungkinan hidupnya lebih terjamin. Dengan begitu, Boksun meminta layanan pembersih profesional untuk membenahi hal ini. Hingga pada akhirnya, Boksun dan anak magang benar-benar menghabisi mereka hingga mereka semua tidak lagi bernafas. Dan saat ingin pulang, anaknya yang sudah menelponnya berkali-kali akhirnya ditelepon balik, di mana ia terlihat menangis dan juga cemas. Apakah mungkin dikarenakan khawatir dengan keadaan ibunya? Namun tiba-tiba ketua MK datang dan mengejutkan Boksun, yang mana sekarang ia agak kesal dengan Boksun karena telah membunuh beberapa anggota dari perusahaan lain. Itu sama saja akan membuatnya menjadi celaka. Lantas anak magang datang dan berkata kalau ini ulah dari adiknya sendiri yang menyuruh mereka untuk menyerang Boksun. Atas hal itu, ketua MK pun melepaskannya dan membiarkannya untuk pergi. Saat pulang ke rumah, Boksun mendapati anaknya yang sehabis menangis. Setelah ditanyakan mengapa, itu dikarenakan ia dan pacar wanitanya telah putus. Hal ini memang tidaklah salah atas kemauannya sendiri. Kita tidak bisa menentukan bagaimana cara orang berpikir, namun kita bisa memilih bagaimana cara kita berpikir. Para petinggi MK telah mengetahui aksi Gil Boksun yang sebelumnya. Mereka berpikir apakah ini ada rencana lain dari ketua MK. Di lain sisi juga Boksun pun datang menemui Min-hee untuk melakukan lanjutan kontrak kerjanya. Sesaat setelah ketua MK datang, ia berkata dan menyayangkan atas kejadian baru-baru ini. Ini bukanlah salah siapa-siapa. Ketua MK beralasan kalau ia meminta Boksun untuk menangani Haesung karena telah melakukan pekerjaan tidak atas perizinan dari perusahaan. Sebelum mereka mengetahui apa fakta yang sebenarnya, mereka ingin ketua MK memanggil Boksun. Namun ketua MK berkata kalau ia sedang dalam masa pemulihan. Selain itu juga mereka meminta anak magang untuk bercerita soal ini. Akan tetapi kejadian yang sebenarnya terjadi pada anak magang adalah ia telah dihabisi oleh ketua MK karena telah berbohong dengannya. 나도 참 아까워. 근데 뭐 어쩔 수 없지. 우리도 지켜야 할 게 많은 사람들인데. Dengan begitu, Sersan Shin maju ke hadapan ketua MK. Ia yakin ada sebuah keanehan dalam hal ini. Lantas ia bermaksud meminta ketua MK untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka janjikan sebelumnya. Pada akhirnya, hal ini justru membuat ketua MK marah dan kemudian menyerang Sersan Shin. Ia mengatakan bahwa mereka semua salah paham karena ialah aturannya. Dari ketiga aturan yang dibuatnya, ia menambahkan satu aturan lagi, yaitu tidak boleh siapapun mengeluarkan senjata saat sedang pertemuan. 또 합리적인 의심이 있으신 분 계십니까? 이 차민기의 목을 갖고 싶다! Begitupun juga yang terjadi kepada Boksun. Ia benar-benar menghabisi Min-hee karena atas kehendaknya sebuah syarat yang ia mau tidak dituruti, dan ia meminta asisten ketua MK untuk menyampaikan perang terakhir dengannya. Setelah tahu akan hal itu, ketua MK menghubungi anaknya Boksun hanya untuk sekedar menanyakan kabarnya dan juga ibunya. Saat dimana ini akan menjadi akhir dari alur ceritanya. Setelah menerima pesan dari Boksun, ketua MK menunggunya tepat di lantai atas kantor MK Entertainment. Saat sampai di sana, Boksun terlalu meyakinkan dirinya kalau ia akan kembali dengan selamat. Hal yang terjadi saat ini adalah
Boksun akan membalaskan dendam atas kematian Yongji dan juga atas pengkhianatannya karena tidak bisa memegang janji mereka berdua. Begitupun dengan apa yang dilakukan ketua MK selama ini adalah hanya untuk melindunginya saja. Setelah bisa dilihat bahwa mereka saling menghormati satu sama yang lain. Di saat yang sama, Boksun menyadari bahwa ketua MK adalah orang yang berbahaya, yang bahkan bisa mengambil segalanya darinya. Namun hal yang harus kalian tahu adalah wanita yang dengan sengaja mendorong kursi ayahnya dan membuatnya tewas adalah Gil Boksun muda. Dan ia akan membalaskan dendamnya atas kematian ayahnya karena perbuatan ketua MK. Sementara itu, berat untuk dikatakan padanya. Yang mana saat mereka saling senggol bacok, Jae-yong bisa melihat dengan jelas apa yang ibunya lakukan setelah asisten ketua MK mengirim live CCTV ke rumahnya. Setelah begitu, ia pun kembali ke rumahnya dan tetap tidak bisa jujur kepada anaknya setelah apa yang sudah ia lihat sebelumnya. 피곤해 보인다. 쉬어. Dan iya guys, mungkin segini dulu aja untuk video kali ini. Jujur saya merasa masih kurang paham dengan ending dari ceritanya. Apakah mungkin ketua MK melakukan ini semua untuk melindungi Boksun? Ataupun adakah hal lain yang tidak kita ketahui tentang hubungan mereka berdua? Kalau gitu saya sudahi saja. Kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya cuy. Dadah.